Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga pada pagi hari ini Ananda selalu dalam lindungan Allah sehingga Ananda sekalian bisa melanjutkan segala aktivitas dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini Ibu ingin membahas tentang apa itu BK dan bagaimana pelayanan BK di sekolah itu sendiri. Kalau Ibu membahas masalah BK ataupun Ananda terdengar tentang bahasa BK, pasti akan terbesit dalam pikiran Anda. Apa sih BK itu? Pasti Ananda berpikir seperti ini. BK itu pasti lebih banyak ke mengarah kepada masalah seperti itu. Atau ada yang berasumsi seperti ini. Bimbingan konseling itu adalah suatu institusi khusus yang menangani dan menaungi masalah kedisiplinan siswa. Atau bisa juga diartikan sebagai mata pelajaran yang Ananda anggap mungkin kurang penting, ya. Kenapa Ibu membahas seperti itu? Karena mindset BK itu kurang bagus. Dalam artian bukan kurang bagus, jelek. Kebanyakan Ananda itu ketika Ibu membahas masalah bimbingan konseling, yuk kita kurang BK yuk, pasti pikirannya pasti ada masalah itu, pasti ada kayak gini tuh, pasti melanggar. Padahal nggak seperti itu anak-anak. Oke, yang namanya pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran tuh pasti ada. Nah, sekarang kita samakan persepsi ya, apa itu BK. Jadi sebelum membahas BK kita harus tahu dulu bimbingan konseling itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu bimbingan dan konseling. Oke, apa itu bimbingan? Ada yang tahu? Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli atau guru bimbingan dan konseling yang telah mendapatkan latihan khusus untuk itu. Dimaksudkan untuk apa? Agar individu dapat memahami tentang dirinya sendiri, lingkungan, serta dapat mengarahkan diri sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri Ananda sekalian secara optimal untuk kesejahteraan hidup di kemudian hari. Kemudian, konseling. Apa itu konseling? Ada yang tahu? Konseling itu adalah bantuan secara profesional yang diberikan oleh konselor atau bisa dikatakan sebagai guru BK kepada siswa secara tatap muka 4 mata. Biasa berdua, yang dilaksanakan secara interaksi langsung dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya yang lebih baik, kemampuan mengontrol diri, dan mengarahkan diri untuk dimanfaatkan olehnya dalam rangka pemecahan masalah dan memperbaiki tingkah laku pada masa yang akan datang. Permasalahan pembahasan dari masalah-masalah itu bersifat mendalam ya anak-anak ya, menyangkut hal-hal penting yang berhubungan dengan peserta didik itu sendiri ataupun bisa dikatakan sebagai klien. Klien itu adalah Ananda yang datang yang ingin membahas tentang sesuatu ataupun something yang menurut Ananda rasakan itu sangat mengganggu. Seperti itu bisa dikatakan sebagai klien, seperti itu ya. Nah, untuk apa? Itu tadi, untuk mengentaskan dan memberikan kenyamanan pada diri Ananda itu sekalian. Jadi masalah-masalahnya tuh banyak ya, bersifat luas dari berbagai segi masalah siswa, serta bersifat spesifik mengarah pada penyelesaian masalah siswa yang sangat urgent. Di sini ada 4 bidang pelayanan. Yang pertama itu ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, dari pengertian di atas, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Ibu simpulkan ya. Jadi dari 2 suku kata tadi yang udah Ibu jelaskan,
kita berikan kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang ahli. Dalam kurung itu bisa dikatakan sebagai guru BK ataupun konselor kepada individu ataupun klien ataupun siswa yang sedang mengalami suatu problem atau bisa dikatakan something lah yang Ananda anggap kurang nyaman, tidak nyaman untuk diri Ananda sekalian yang perlu dientaskan. Yang bertujuan untuk apa? Tujuannya dari bimbingan konseling tadi bisa teratasilah masalah yang dihadapi oleh konseli serta dapat dimanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sasarannya ada sehingga individu ataupun kelompok individu tersebut dapat memahami tentang dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal. Diri yang seperti apa sih? Jadi terkadang anak-anak tuh nggak tahu seperti apa sih saya, bagaimana saya, kenapa kok saya seperti ini, kenapa kok saya, tingkah laku saya kok seperti ini. Nah di situ untuk memahami itu perlu yang namanya bimbingan ataupun konsultasi. Nah disitulah salah satu peran dari BK untuk mendampingi anak-anak untuk memahami pribadi dan mendampingi anak-anak untuk memahami kemandirian ke depannya, serta dengan harapannya setelah anak-anak sudah bisa memahami dirinya, kemudian bisa mandiri, diharapkan bisa merancang masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup di kemudian hari. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan apa itu yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Oke. Sekarang kalau sudah tahu bagaimana bimbingan dan konseling di sekolah itu, Ananda ada nggak pikiran bagaimana sih tujuan dari bimbingan dan konseling itu di sekolah? Kenapa sih Kak harus ada di sekolah? Nah, ini pertanyaan ini yang sangat penting yang harus ada pada benak Ananda sekalian. Kenapa? Karena dari situ Ananda bisa menggali potensi. Oh, ternyata BK tuh seperti ini, kayak gitu, ya. Oke, Ibu berikan gambaran. Secara umum, bimbingan konseling di sekolah itu bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki kompetensi pengembangan potensi diri secara optimal dan dapat mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai sebaik mungkin. Oke. Pengembangan potensi ini meliputi 3 tahapan ya Nanda semuanya ya. Yang pertama dari pemahaman dan kesadaran. Kemudian penerimaan dan keterampilan atau bisa dikatakan sebagai tindakan pelaksanaan tugas-tugas perkembangan. Jadi pada fase ini ada beberapa tugas perkembangan yang harus Ananda lewati. Kenapa? Kalau seandainya dari beberapa tugas perkembangan ini ada yang terkendala, nanti akan berkelanjutan, dalam artian nanti akan mengganggu perkembangan di kemudian hari, dalam artian untuk kehidupan selanjutnya nanti akan ada sesuatu hal-hal yang mungkin ada sedikit masalah dari kurang terentaskannya tugas perkembangan tersebut. Nah, jadi guru BK ini mendampingi Ananda sekalian. Oh, ketika Ananda mempunyai masalah di tugas perkembangan ini bagaimana sih? Nah, seperti itu. Nah, silakan sekarang jangan anggap bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah ataupun orang-orang yang biasanya hanya menghakimi anak-anak yang salah. Bukan seperti itu, Nak. Bukan. Karena guru BK itu adalah sahabat siswa, jadi merangkul, yuk siapa yang butuh dengan kami ketika memang ada kendala silahkan datang. Kita cari solusi. Kita bukan untuk mencari masalah, tetapi cari solusi dari masalah yang Ananda alami. Jadi jangan takut ya. Hilangkan mindset ketika masuk ruang BK itu adalah anak-anak yang bermasalah, salah. Itu bukan masalah, tetapi
Anak-anak itu butuh yang namanya teman untuk berbagi, untuk menyelesaikan sesuatu kendala, bukan masalah. Kayak gitu ya. Oke, nah tahu nggak anak-anak itu tugas perkembangan anak-anak itu apa? Nah, banyak kan tugas perkembangannya sesuai Hafigus. Kehendak Hafigus itu ada beberapa tugas perkembangan yang harus dicapai oleh anak-anak sekalian. Salah satunya, satu, kita ambil contoh aja ya, menerima keadaan jasmani dan memahami kondisi fisiknya secara efektif. Nah, itu salah satunya. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kalau seandainya Ananda penasaran, silahkan like dan subscribe YouTube Ibu. Nanti kita buat video selanjutnya tentang tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan dan dicapai oleh Ananda sekalian. Supaya apa? Supaya untuk kehidupan selanjutnya bisa menjalani dengan maksimal seperti itu. Oke? Dari penjelasan Ibu tadi sudah tergambarkan seperti apa BK, bagaimana BK itu di sekolah. Jadi stop, jangan anggap bahwa BK itu adalah polisi sekolah ataupun guru yang menangani siswa yang bermasalah. Oke? Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe dari YouTube Ibu. Ibu akhiri.